Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Mantap. Sebelum kita memulai segala sesuatu, ada baiknya kita akan mulai di dalam doa. Ayo yang ditugaskan untuk berdoa dan memimpin satu pujian untuk kita. Silakan. Kita nyanyi dulu ya, biar semangat, baru itu kita berdoa. Ayo yang memimpin pujian siapa? Siapa yang memimpin pujian? Ya. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, marilah kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Kita akan nyanyikan bahasa Indonesia dulu, lalu kita menyanyikan bahasa Dayak. Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Tuang Yesus kita hampa hari. Tuang Yesus kita hampa hari. Tuang Yesus kita hampa hari. Sayangku sampai kekatahi. Tuang Yesus kita hampa hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus sampai sekarang kami ingin mulai pelajaran agama Kristen, kiranya Engkau berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih. Ya. Oke, semuanya sudah siap untuk belajar kita hari ini? Siap, ya, puji Tuhan. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran kita, ada yang masih ingat nggak apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tunggu sebentar, Bu. Mati. Bentar. Bu ya. Ya, materi ajar kita diambil dari kerukunan bab 11, kerukunan antar umat beragama. Nah, tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini yaitu melalui analisis masalah pada studi kasus, peserta didik dapat menjelaskan makna dan pentingnya kerukunan antar umat beragama dengan benar. Yang kedua, melalui penyelidikan kelompok, peserta didik dapat menganalisis perspektif Alkitab tentang kerukunan umat beragama yang diambil Mazmur 133 dan Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai sikap eksklusif, inklusif, dan pluralis dalam hubungan antar umat beragama dengan kritis. Yang keempat, melalui presentasi hasil karya, peserta didik dapat menyajikan ide aksi nyata sebagai wujud komitmen kerukunan di lingkungan dengan percaya diri. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, Ibu mau tanya, mau absen dulu, lupa nah Ibu nah. Siapa yang gak hadir hari ini anak-anak?
Siapa? Kenapa Audrey? Oh sakit ya, oke nanti kita akan berdoa untuk Audrey supaya Audrey besok bisa kembali bersekolah. Semuanya hadir ya? Ya. Nah, Ibu mau bertanya tentang pernahkah kalian tuh merasa berbeda dari yang orang lain? Ada nggak yang pernah merasa saya ini berbeda, saya ini lain daripada yang lain? Ada nggak? Pernahkah kalian merasa tidak nyaman atau dihindari karena suatu perbedaan, karena dalam lingkungan tempat tinggal, karena berbeda agama, mungkin kalian minoritas, yang lain mayoritas, merasa sendiri, merasa tidak nyaman. Terus, menurut kalian, mengapa Tuhan menciptakan kita ini begitu banyak perbedaan, baik suku, agama, dan budaya? Nah, yang pertanyaan ketiga yang bisa kita coba kalian jawab itu, jika terjadi perselisihan di antara teman yang berbeda keyakinan di sekolah, apa yang kalian lakukan? Ada yang bisa jawab? Menurut kalian ini kita pemahaman awal kita, karena kita berbicara tentang kerukunan antar umat beragama. Nah, kalau seandainya di sekolah atau di rumah tempat tinggal, di lingkungan daerah tertentu, di mana mayoritasnya beragama mayoritas, kita minoritas, pernah kita merasa tidak nyaman. Kalau Ibu dulu pernah seperti itu waktu di daerah Jawa Barat, tapi kan itu pengalaman Ibu, ya kan lah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pernahkah kalian merasa sepertinya dihindari karena saya agama Kristen, seperti itu? Pernah nggak seperti itu? Ada? Enggak ya. Nah, kita akan mempelajari kalau Ibu dulu waktu di daerah Cilegon di Jawa Barat sana sebelum ke Kalimantan, Ibu pernah mengalami hal yang seperti ini gitu, karena mayoritasnya adalah mayoritas orang Muslim sebelah dan tetangga-tetangga juga Muslim, sehingga untuk kita beribadah itu agak sedikit susah, ya. Dan Ibu juga merasa tidak nyaman gitu loh kan, karena kan lingkungannya berbeda. Itu pengalaman Ibu. Nah, sekarang kita akan lihat dulu kerukunan antar umat beragama. Coba anak-anak buka dulu bukunya, itu halaman berapa tuh? Halaman 109 ya, supaya semuanya bisa mengikuti. Nah, tapi sebelum masuk ke buku, kita akan menonton satu cuplikan video yang berbicara tentang moderasi beragama ya. Bentar loh. Ibu tutup dulu sebentar ya. Ibu tutup ya, kita nonton dulu. Ya. Hai Abdul, kamu lagi lihat apa sih? Kelihatannya serius banget. Oh, ini Nadita. Aku sedang lihat berita. Ngeri sekali kehidupan gerakan Indonesia saat ini. Makin hari, kapal intoleransi terus bertambah. Lihat ini, terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah sampai menimbulkan perkelahian. Kemudian, ada juga yang benturkan pandangan keagamanya dengan ritual budaya lokal. Tak hanya itu, juga terjadi penolakan pemimpin urusan publik karena beda agama. Bagaimana menurutmu? Sangat disayangkan ya, rasa toleransi kita mulai terkikis. Hal-hal tersebut tentu tidak akan terjadi jika kita menjalankan semangat moderasi beragama loh. Moderasi beragama? Apa itu? Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, mulai dari suku, budaya, bahasa, dan agama. Dengan beragamnya masyarakat Indonesia itu, timbul keragaman pendapat, keyakinan, dan kepentingan termasuk dalam beragama. Konflik berlatar agama sering terjadi akibat saling menyalahkan dan tidak membuka diri pada tafsir keagamaan orang lain.
Untuk memelihara kedamaian negeri ini, kita harus mengedepankan moderasi beragama. Secara singkat, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedaran, tidak kelebihan atau tidak kekurangan. Dalam KBBI, moderasi bermakna pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, istilah tersebut berarti sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Dalam tradisi semua agama yang diakui di Indonesia, selalu ada ajaran jalan tengah. Dalam Islam ada konsep wasatiyah. Dalam Kristen ada konsep golden rule. Katolik menyatakan sikapnya dalam dokumen Nostra Aetate. Dalam ajaran Buddha ada Majjhima Patipada. Sedangkan dalam tradisi agama Hindu ada Madhyamika, dan dalam Konghucu ada konsep Jongyong. Orang yang ekstrim dalam beragama seringkali menyimpang dari aspek kemanusiaan, kesepakatan bersama, dan ketertiban umum. Memangnya sikap ekstrim dalam beragama itu seperti apa? Contohnya ketika seseorang merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham agama lain, membunuh sesama manusia yang tak bersalah atas nama agama, dan mengikuti ritual pokok ibadah agama lain dengan alasan tenggang rasa. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Oh, seperti itu. Berarti orang yang moderat tidak teguh dalam beragama ya? Bukan seperti itu. Seorang yang moderat tetap harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama, di mana ia harus berdiri teguh, dan mana tafsir ajaran agama, di mana ia perlu toleran. Menjadi seorang moderat harus mampu mengendalikan emosi, berilmu, berakhlak baik, dan sanggup berempati, sehingga ia akan senantiasa berhati-hati dan mempertimbangkan baik buruknya setiap pilihan. Oh, seperti itu ya. Oh iya, satu lagi. Upaya penguatan moderasi beragama adalah tugas kita bersama. Baik masyarakat, lembaga, maupun negara harus bersatu padu mengkampanyekannya demi merawat kehidupan keagamaan yang damai dan toleran. Wah, terima kasih banyak Nandita. Kamu memberikanku pengetahuan baru. Ayo strangers, kita bersama-sama menjadi orang moderat dan beragama dan toleransi terhadap sesama. Oh, saya matikan ya. Oke. Nah, kita ya tepuk semangat. Semangat. Oke, masih semangat ya kita hari ini ya. Jadi kita sudah nonton video kita. Nah, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Karena kita bicara tentang kerukunan antar umat beragama. Nah, Ibu minta sekarang lebih untuk yang lebih dalam, kita akan membahas satu kasus, yaitu tentang, sekarang kita bagi kelompok dulu. Yuk, atur kursinya ke kelompoknya masing-masing, kita akan masuk ke dalam kelompok. Silakan atur kursinya, dibikin bentuk kelompoknya. Ya, silakan. Silakan. Ini kelompok satu, mana kelompok satu sini ya berarti ya? Kelompok satu. Ini kelompok berapa nih? Nah ini David Alexander kelompok berapa? 3. Ini kelompok sini ya. Ini punya kalian, sudah. Nah ini kertas kosongnya. Kalau butuh lagi ya nanti kita ada statement soalnya. Per 2 aja nih. Ya untuk kertas itunya. Bentar ya. Ini buat kertas jawaban hari ini. 2 lembar aja. Ya. Udah, ini kelompok sini saya bagi dulu ya. Lembar kerjanya supaya kita masuk karena kasusnya ada di sini. Ya satu kelompok ya.
Nggak apa-apa aja. Biar sama-sama. Bentar. Ini lembar jawabannya untuk kalian membuat hasil presentasinya ya. Lembar jawaban untuk kertasnya. Nggak apa-apa. Ya. Bentar nih. Ya. Ibu sudah membagi tugasnya. Nah, sekarang kita lihat ada di situ diskusi kelompok. Ya, dikasih saja. Kita akan menghubungkan. Coba lihat lembar kerjanya masing-masing. Itu ada studi kasusnya. Hubungkan masalah ini dengan video yang kalian tadi tonton tadi. Ya, di sini bilang katakan di sebuah kompleks perumahan terjadi perdebatan karena ada warga baru yang berbeda keyakinan dan ingin mengadakan acara keagamaan di rumahnya. Sebagai tetangga merasa terganggu, sebagian lagi mendukung. Apa akar masalahnya dan bagaimana kita sebagai remaja Kristen menyikapinya. Jadi dihubungkan dengan video yang tadi, ya. Bagaimana jawaban kalian? Coba kalian kerjakan dalam kelompoknya masing-masing. Itu ada soalnya di situ. Nah, di sini kita akan lihat ada sikap, ya, sikap. Coba lihat sikap dalam hubungan antar umat beragama. Ada 3 sikap. Sikap mana yang kalian akan ambil? Ya, yang pertama itu eksklusif, artinya terbuka. Eksklusif itu salah nih. Eksklusif itu bukan terbuka nih. Dia akan menutup diri. Ini salah ini. Ya, inklusif itu terbuka. Inklusif itu terbuka dan menghargai kebaikan orang lain. Belajar dari perbedaan dan keseimbangan iman sosial. Kalau eksklusif ini dia menutup diri. Dia menganggap agamanya paling benar kalau eksklusif itu ya. Kalau inklusif itu dia terbuka dan menghargai sikapnya seperti itu. Yang ketiga itu sikap yang ketiga itu pluralisme. Artinya itu orang Kristen meyakini bahwa sebagai jalan keselamatan namun tetap mengasihi semua orang tanpa memandang agama. Perbedaan dengan inklusisme yaitu mengakui kebenaran agamanya sendiri namun tetap menghargai kebaikan agama orang lain ya. Kita nggak bersifat fanatik, kita bersifat nasional, kita menerima perbedaan ya. Yang ketiga itu tantangan pluralisme dapat mengaburkan keyakinan inti agama sampai mempromosikan toleransi dan kerukunannya. Nah, coba kalian hubungkan dan teks pembelajaran kita untuk menjawab itu kita harus hubungkan karena kita berbicara dengan iman Kristen. Teladan Yesus, apa yang menjadi teladan Yesus? Di sini kita lihat teladan yang Yesus berikan, ya. Yang pertama, belajar dari teladan Tuhan Yesus. Yesus menunjukkan kasih kepada orang Samaria melalui batasan sosial dan agama pada zaman. Itu ceritanya bisa kalian baca lagi di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Dan yang kedua itu makna kerukunan antar umat beragama. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan, mengakui keberagaman agama sebagai keyakinan, kekayaan dan bukan ancaman bagi iman kita ya. Kita ini semua bersaudara ya. Jangan menganggap teman yang lain itu adalah seteru kita. Yang ketiga, bersifat inklusif dalam pergaulan, artinya mempertahankan keyakinan pribadi sampai tetap terbuka dan menghormati penganut agama lain. Yang keempat, membangun dialog positif, menciptakan ruang diskusi yang saling menghargai tanpa memaksakan pandangan atau menyinggung keyakinan lain ya. Itu maknanya dan kita harus bisa hidup damai berdampingan, mengasihi sesama, bersifat inklusif dan kita harus bisa merobohkan tembok pemisah seperti teladan Tuhan Yesus
dengan orang perempuan Samaria, kita dipanggil mengatasi perbedaan untuk kebaikan bersama, ya. Karena orang Samaria itu, perempuan Samaria itu adalah perempuan yang berbeda keyakinan iman dengan Tuhan Yesus, ya. Dia adalah yang berbeda, tetapi Tuhan Yesus tetap menerima, gitu ya. Oke, di situ. Nah, kita sekarang masuk ke dalam kelompok diskusi. Silakan dikerjakan, dijawab. Ya, 1+1. Ya, masing-masing mengerjakan yang dijawab, yang bisa dijawab di dalam kelompoknya. Itu ada 4 ya, 4 garis besar pertanyaan. Saya dulu. Bentar. Nah, ini ya. Yang pertama, identifikasi masalah. Menurut kalian kenapa sih penyebab akar masalahnya? Kenapa bisa orang nggak suka dengan ibadah yang berbeda kayak itu dalam kasus itu ya? Coba akan identifikasikan apa menurut kalian penyebabnya. Ya, terus baca Alkitab. Sekarang buka tes Alkitabnya itu pesan utama yang kalian dapatkan dari Mazmur 133 dan kisah Yesus dan perempuan Samaria. Tadi saya sudah sebutkan materinya ya. Ada jawabannya di situ. Tinggal kalian menulis lagi. Yang ketiga, berdasarkan di situ Alkitab mengapa? Nah, alasan kalian sendiri. Kalau tadi kita dua teks Alkitab. Nah, sekarang pendapat kita dalam diskusi mengapa kerukunan itu penting sekali untuk orang Kristen dan untuk semuanya ya. Mengapa kerukunan itu menjadi penting untuk semua agama? Ya, alasan kalian apa? Ya, terus yang ketiga, nah setelah kalian tahu itu penting, bagaimana kita mengambil sikap nih? Apa sikap saya? Mau bersikap terbuka, tertutup, atau terbuka untuk semua orang? Inklusif, eksklusif, atau pluralisme? Pluralisme itu semuanya beragama kepada Tuhan yang sama, tetapi jalan yang berbeda. Itu pluralisme, pengertiannya ya. Jadi kita tetap meyakini iman kita, tapi kita juga menghargai perbedaan yang lainnya. Tidak menentang, tidak menolak, menerima. Ya seperti itu. Menghargai, menghormati. Dan yang ketiga, yang keempat, merumuskan solusi. Apa jalan keluarnya? Supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus yang penolakan di lingkungan setempat seperti itu. Ya. Apa solusinya jika kalian remaja Kristen yang tinggal di kompleks tersebut? Langkah-langkah konkret apa yang kalian usulkan? Supaya untuk menyelesaikan perdebatan secara damai dan rukun, tidak lagi lempar-lemparan. Kayak kalau kita lihat kasus penutupan rumah ibadah, ya kan? Karena ada kelompok orang nggak suka ada ibadah di dalam rumah. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana hal itu terjadi? Ya, oke, silakan dikerjakan. Waktunya itu ada yang bertanyakan? Kurang 2. Ya. Dibagi tugas kelompoknya enggak jadi ya. Tunggu kertas dulu ini kosong. Ya, ini satu aja. Ya, sama soalnya. Ya. Apa-apa kamu mencatat di situ aja. Kan soalnya sama. Sekarang dilihat lagi. Dan yang terakhir, kita akan membuat komitmen tentang komitmen bersama yang dituliskan dalam stick note-nya nanti ya. Ayo silakan dikerjakan. Dijawab soalnya. Apa yang dimulai dari nomor 1, kalian kerjakan dulu yang mana yang bisa dikerjakan. Di sini tulisnya. Enggak, ini soalnya. Ya, sini. 1, tapi 1 aja nanti kan ini yang dibawa di presentasi. Ayo masing-masing kerjakan, ayo. Boleh juga dicoret, boleh. Tulis namanya, tulis A. Supaya iya, dikumpulkan. Jadi semuanya masing-masing pendapat masing-masing. Ya, masing-masing. Kelompok ini kelompok apa? Kelompok 1, ya. HP-nya boleh kalau mau cari informasi tentang masalah itu itu juga boleh dibuka, boleh. Ini
atau mau nonton video yang tadi untuk supaya karena jawabannya bisa diambil dari situ juga ya. Jawaban untuk masalah ini bisa diambil dari video moderasi beragama tadi. Ada langkah-langkahnya, komitmen kita apa, ya statement kita apa. Karena terakhir nanti akan kita buat statement poster ya. Ini sama ya, sama-sama mengerjakan di namanya masing-masing ditulis. Di sini tulislah. Nah, ya buka kitabnya, kitabnya mana? Kitabnya kalau nggak ada kitab pakai itu pakai HP aja. Buka kalau nggak ada kitab secara itu pakai HP. Lihat baca, ada yang membaca, ada yang menjawab. Ya, tapi bisa juga di sini, bisa di sini. Ini untuk buat bikin statementnya, posternya, ya. Apa namanya, poster, statement, pernyataan, sikap kita. Kami kelompok ini mau mengambil sikap inklusif alasannya, gitu. Karena ini berdasarkan kasus ini ya. Ayo, ini kan tinggal berarti jawab yang ini aja langsung. Tinggal jawab yang kelompok ini jawab yang nomor 2. Ayo cepat jangan dibuka kitabnya, ya. Nah, kalau yang ini kenapa? Ini dibagi aja supaya ini yang kamu jawab laki yang satu, terus yang sebelahnya yang laki-laki jawab yang kedua. Iya, bisa di sini kalau cukup jawabannya bisa di kertas kosong yang tadi. Kertas kosong yang tadi dipakai untuk membuat statement sikap. Keputusan kami, solusinya kami mau bersikap inklusif, eksklusif atau pluralisme. Ya, alasannya apa? Dibuat di kertas kosong itu ya. Jadi kertas kosong itu akan dibuat kalian membuat poster. Sikap kami, solusi kami mengambil sikap eksklusif, inklusif atau pluralisme. Ya, eksklusif tertutup, inklusif terbuka, pluralisme menerima semua keberagaman. Ya, ya, dibagi aja supaya selesai. Ada yang mengerjakan LKPD 1, ada yang mengerjakan LKPD. Kalau sudah ini kita jadi sama-sama mengerjakan. Iya, ada 3 soal, bagi-bagi langsung. Jadi nggak semuanya satu semua, bagi-bagi ya. Aku nomor 1, aku nomor 2 gitu. Jadi nanti kan digabungkan. Seperti itu ya. Ya, ini dibagi juga ya. Ini kalian juga ini dibagi. Ini misalnya LKPD 1, ini LKPD 2. Berarti kamu kerjakan nomor di sini. Di sini akan kertas kosong ini dipakai untuk pernyataan iman kita. Ya, sikap kita. Tunggu. Dulu ya. Ya, statementnya bisa dalam bentuk tulisan, bergambar, atau bisa dalam bentuk kata-kata doa boleh. Di kertas kosong ini sikap kita, komitmen kita yang kita ambil ada 3 sikap ya, yang kita bisa pilih eksklusif, inklusif atau pluralisme. Ya, berdasarkan kasus yang kita baca hari ini ya. Ada butuh kertasnya 1 kertas untuk 1 kelompok atau 2 kertas boleh. Ya. Ini dibagi-bagi ya, dibagi tugasnya. Misal kalau kamu LKPD 1 aja kamu jawab. Jadi kalian dua menjawab ini ya. Ini jawab yang LKPD 2 supaya semua terjawab. Kamu nomor 1, nomor 2 gitu. Ya, kerjakan di situ boleh. Ya, yang ini hanya untuk pernyataan sikap kita akan kita tempel nanti ya. Nah. Ya? Enggak, pilih salah satu aja. Kan ada 2 banyak pertanyaan. Kamu pilih pertanyaan mana yang mau diisi. Ya. Oke. Nah. Ayo. Dibagi-bagi ya soalnya supaya semuanya bisa menjawab. Kamu soal nomor berapa yang kamu jawab? Yang mana? Yang mana kamu jawabnya? Ya, dibagi-bagi ada yang buka kitabnya. Ya.
bagi-bagi ini kami yang ini. Yang mana? Ini kan sudah. Ya, Bu. Ini kan nanti jawab. Nah, ini ada 4, 5. Ini kan persentase. Berarti 2 soal ini mana yang mau itu. Dan ini di sini tulis sikap ya. Sikap kami kelompok ini dengan alasannya. Ya. Kalau kurang memahami apa itu inklusif, eksklusif, bisa dicari informasi lebih dalam lagi di HP kalian, ya, supaya untuk memperdalam alasan kalian memilih sikap itu, ya. Saya hanya kasih garis besarnya, tetapi kalian mencari tahu lebih dalam lagi apa sih itu eksklusif, apa sih itu inklusif, apa itu pluralisme dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama. Bagaimana? Jangan lama-lama, nanti nggak selesai kita. Ayo, sudah paham soalnya? Paham? Ayo kan paham langsung kerjakan dulu. Ya, karena ada yang siapa yang di sini yang bisa menggambar, tulis dulu yang satu merancang. Nah, ya boleh. Ya, kalau misalnya ada yang suka menggambar di sini, dituliskan kertas dirancang, statement komit, jadi kertasnya rame kelihatannya, ya. Boleh berupa kata-kata. Soal pernyataan kami, sikap kami adalah, ya, kami bersikap apa? Ada 3 itu. Alasannya, ya, gitu ya. Ini kan, nah, kalau ini kan berdasarkan ini apa? Kamu mau kasih jalan keluar apa berdasarkan kasus ini? Seandainya kamu nih di sini mau mendamaikan teman yang sedang beribadah tapi ditentang sama tetangga. Nah, solusi kamu jalan keluarnya apa? Nah, menurut kalian 2. Nah, kalian 2 lah, coba pikir dulu, coba ayo. Ya, untuk inilah. Nah, tulis ya langkah pertama apa gitu kan, seperti itu ya. Ini sampai ini kamu jawab nomor berapa? Nomor 3. Nah, alasan kalian mengapa kerukunan, menurut kamu mengapa kerukunan itu sangat penting? Nah, ditulis. Nah, tulis langsung, jangan tulis ya. Nah, menurut kamu nomor berapa jawabnya? Nomor 2. Nomor 2 yang mana? Nah, berarti kamu buka dulu kitabnya, baca dulu. Nah, kan di sini kan sikap tadi ada teladan Tuhan Yesus. Nah, lihat teladan materi kita, teladan Tuhan Yesus. Coba, apa teladan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus menerima atau menolak orang Samaria ini? Nah, Yohanes coba buka dulu. Ya, buka dulu. Ya. Enggak, kamu jawab di sini. Ini untuk statement kita, pernyataan kami. Sikap kami apa? Kan di kegiatan 4 ini, yang ini jawab di sini aja. Ya, yang bisa dijawab di sini. Loh. Aduh, bukumu nih. Coba lihat buku yang lengkap nih. Ini ya. Ini. Ya, yang ini nih. Nah, manakah yang kalian pilih? Jelaskan alasannya. Nah, dari sikap kami memilih sikap apa? Ada 3 sikap ya. Yang berhubungan kerukunan antar agama, eksklusif, inklusif, dan pluralisme. Nah, dari 3 sikap itu, kenapa kalian pilih sikap itu? Dalam hubungannya dengan masalah ini, kami bersikap apa? Ditulis dan alasannya. Ya, baru apa statement kita, komitmen kita.
Ya, ya. Boleh dulu lah, Bu. Nomor berapa? Nomor 4. Dulu namanya boleh lah, Bu. Boleh, alasannya apa? Ya nanti kan dituliskan di sini. Boleh 2 ya. Nanti kertasnya sih. Sikap saya memilih inklusif dengan pluralis. Alasannya apa? Ya, seperti itu. Kamu seperti itulah sama ya. Bisa milih inklusif, kamu pluralisnya gitu. Ya, digabung. Ayo cepat tulis, nanti nggak selesai kita. Karena mau sampai itu, yuk. Nah, dia dalam ayat ini kan bersama dengan hidup rukun. Jadi, ayat ini mengajari kita untuk harus bagaimana? Dari Mazmur 33. Ini karena hidup bersama dengan hidup, alangkah baiknya saudara diam bersama dengan hidup. Nah, berarti dalam bersaudara kita harus bagaimana? Yang Tuhan Yesus ajarkan? Iya, itu jawabannya. Jadi apa? Dari Mazmur 133, saya diajar untuk selalu hidup rukun bersama dengan, ditulis dengan tulis, bukan tulis dengan sesama, tulis sini. Nah, dah, ayo. Yang ini bagaimana progresnya? Sudah sampai mana? Sudah sampai? Oh, tinggal sedikit lagi ya. Tinggal bikin statement di sini kertasnya. Boleh besar-besar, boleh kecil, pokoknya kalian kreasikan aja. Terus ada kan ya siap ke presentasikan ini kan rangkumannya. Ya nanti akan kalian jawab di depan. Nah, tinggal bikin statement kami apa di sini kalau di kegiatan 4 ini kan ya, tunggu ya. Nah, ini kan nih. Manakah yang kalian pilih? Eksklusif, inklusif atau pluralis? Ya, eksklusif ini tertutup, inklusif ini terbuka, pluralis ini menerima keberbedaan. Ya, meskipun kita tetap berpegang keyakinan kita, tapi kita tetap menerima. Itu pluralis. Nah, dari 3 sikap ini tulis sini. Komitmen kami akan memilih sikap. Nah, alasannya, ya. Yang solusi dari masalah itu sudah dijawab lah, yang nomor 4 itu sudah ya. Langkah-langkahnya ya, siap. Nanti tinggal sedikit lagi selesai di sini ya. Sudah selesai ya. Yang sini sudah selesai semuanya ya. Udah dikit lagi ya. Ya, tinggal menggabungkan yang ini. Jadi semuanya menjawab sikapnya masing-masing kamu. Inklusif dan pluralis. Alasannya apa? Nah, coba cari jawabannya di YouTube di itulah. Cari dulu alasan saya memilih sikap inklusif. Ya, yuk. Yang ini sudah sampai mana? Identifikasi alasan kenapa ya? Kenapa? Mungkin dia sirik kah? Mungkin membayangkan. Mungkin dia nggak suka karena terlalu fanatik kah? Jadi kamu meskipun kamu belum nggak pernah mengalami, tapi seandainya kamu ada di situ, membayangkan teman kamu beribadah kebaktian, tapi tiba-tiba tetangga, wah nggak boleh, jangan ibadah. Nah, apa? Bagaimana cara kamu mendamaikannya? Sedangkan tetangga kiri mau mengizinkan, tetangga kanan nggak mengizinkan. Nah, kamu ada di situ posisinya. Nah, bagaimana caranya gitu? Kenapa sih orang itu? Oh, mungkin karena orang itu terlalu begini. Kan kita kan membayangkan aja ya. Tulis sini. Mengapa orang itu nggak suka ada ibadah ya di rumah ya? Ya. Ayo 5 menit lagi ya. Kita akan lebih banyak maju ke depannya, soalnya banyak nih 6 kelompok nih. 5 menit lagi. 5 menit lagi ya waktunya.
Ini nanti per anak per lembar ya. Ada pertanyaan penutup refleksi ditulis. Per anak per lembar ya. Nanti tulis ini jawabannya, ada 3 pertanyaan penutup. Ini untuk penutup untuk pertanyaan refleksi ya. Sudah ada yang selesai? Yuk. Aduh. Ini buat pertanyaan refleksi. Per siswa akan nanti menempel, tapi nanti ya ada 3 pertanyaan setelah presentasinya selesai. Ya. Ya, enggak, jawab masing-masing. Ya. Pertanyaan penutup setelah presentasi. Nah, ini nanti di stick note yang Ibu kasih itu tolong nanti kalian jawab hal baru apa yang saya pelajari tentang imanku hari ini. Apakah aku sudah bersikap seperti yang Yesus ajarkan kepada sesama, teladan Yesus kepada perempuan Samaria? Terus, sebutkan pengalamanmu saat berinteraksi dengan teman yang berlatar belakang berbeda keyakinan. Ya, yang terakhir, apa komitmen di kertas lembaran tadi itu? Komitmen kami. Ya, di pos itu, komitmen kami untuk menjadi agen perdamaian. Saya mau bersikap apa? Ya, tuliskan. Jadi ya, 1 kertas itu untuk komitmen yang di sticknya itu. Ya, sudah, ayo, sudah selesai? Bagaimana? Ini komitmennya, ini apa nih? Ah, udah, siap ya. Yang sini sudah siap ya? Siap. Ini kelompok 4. Kelompok 4 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 4 siap? Kelompok 6 sudah siap? Kalau ini per lembar ya, per anak ya. Ya, itu. Ya, nanti pas gak usah, langsung aja. Refleksi saya yang saya pelajari hari ini. Langsung jawabnya aja. Ini langsung. Ini menurut kelompok kami penyebab utama kan langsung ini statementnya nih. Ini sudah ada jawabannya kan, jangan terus ulang lagi. Ya kan, tinggal di sini statement aja, pernyataan sikap yang 4 apa komitmen aku untuk menjadi agen komitmen kami untuk menjadi agen perubahan adalah bersikap di sini. Ya, ini kan sudah dijawab. Ya kan, jangan di itu lagi. Nanti lambat. Balik sini aja nih. Yang ini kan udah kertas lembarnya loh, sudah. Yang dibagi-bagi. Ya. Ini untuk yang komitmen tuh. Apa komitmen aku untuk menjadi agen perubahan? Komitmen kami. Sini, gabungan. Kalian mau ambil sikap apa? Eksklusif, inklusif, atau pluralis? Alasannya. Ya. Oke. Siap. Ini sudah siap. Ayo yang sudah siap. Maju. Nanti Ibu minta kelompok lain memberikan 1 pertanyaan untuk yang mereka presentasi. Ya. Begitu juga kelompok lain, hanya 1 pertanyaan per kelompok ya. Menanggapi. Bisa ya? Siap? Ayo kita tepuk semangat loh. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat. Nah, siap? Yuk, mari kita kasih tepuk tangan untuk teman kita di kelompok 4. Persilakan. Ya, kelompok 4 ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4. Ya, perkenalkan diri sendiri, perkenalkan diri dulu. Ya, nanti tunjukkan yang statement yang kertas yang selembar itu mana? Kertas yang, ya ini ya. Ya. Oh ya, kasih. Ya, ini siapa yang memperkenalkannya? Ya, unik ya. Baik,
Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sibila Nyonya Senjaya. Perkenalkan, nama saya Jessi Aprila Pasca Situmorang. Perkenalkan, nama saya Priscilla Dayani. Perkenalkan, nama saya Aska Gabriel. Perkenalkan, nama saya Nicholas Tralambung. Pada pagi hari ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. LKPD pertama yaitu memahami masalah dan dasar iman. Studi kasus, di sebuah kompleks perumahan terjadi perdebatan karena ada warga baru yang berbeda keyakinan ingin mengadakan acara keagamaan di rumahnya. Sebagian tetangga merasa terganggu, sebagian lagi mendukung. Apa akar masalahnya dan bagaimana seharusnya kita sebagai remaja Kristen menyikapinya? 1. Identifikasi masalah. Menurut kelompokmu, apa saja yang menjadi penyebab utama munculnya perdebatan dalam kasus di atas? Jawaban dari kelompok kami, karena ada warga yang berbeda keyakinan dan ingin mengadakan acara keagamaan di rumahnya. Nomor 2, pesan utama apa yang kalian dapatkan dari Mazmur 133 tentang hidup rukun? Jawabannya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila kita hidup rukun. Sikap luar biasa apa yang Yesus tunjukkan kepada perempuan Samaria yang berbeda suku dan dianggap najis oleh orang Yahudi pada masa itu? Jawabannya, Yesus menunjukkan kasih tanpa syarat dan merendahkan hati. Kesimpulan awal. Berdasarkan diskusi Alkitab, mengapa kerukunan itu sangat penting bagi orang Kristen? Kerukunan penting bagi orang Kristen karena menunjukkan kasih Kristus, memperkuat iman dan persatuan dan beribadah. LKPD 2 mencari sikap dan solusi terbaik. Analisis sikap, pelajari 3 sikap dalam berinteraksi dengan umat beragama lain pada materi ajaran. Eksklusif, inklusif, pluralis. Menurutmu, sikap mana yang paling mendekati ajaran Yesus? Jelaskan alasanmu. Jawaban, menurut kami, inklusif. Sikap inklusif paling mendekati ajaran Yesus karena mengajarkan kasih yang terbuka, menerima semua orang dan menghargai perbedaan. Komitmen sikap kami, kelompok kami memilih sikap inklusif, alasannya karena sikap inklusif paling mendekati ajaran Yesus yang mengajari kasih yang terbuka, menerima semua orang, menghargai pendapat, menghargai perbedaan, dan menolak sikap tertutup serta merasa paling benar sendiri. Terima kasih. Bertanya, bagaimana kita menyadarkan para kelompok eksklusif agar bisa menghargai dan Gimana? Kamu jangan jawab nanti ini kasih jawabannya. Cara. Tanggapan kami, cara mengajak orang yang bersikap inklusif agar menjadi inklusif, caranya yaitu mengajak untuk saling terbuka dan menghargai pendapat orang lain.
Mengajak untuk saling toleransi. Kembali ke bangkunya. Ayo kelompok sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maju. Ayo kelompok 2 maju. Silakan. Ayo cepat kelompok 2 maju. Maju ayo. Nggak apa-apa aja. Ayo. Yang ada aja. Siap. Ya, habis kelompok 2 dipersiapkan kelompok 5. Ya, selang-seling. Ya, habis kelompok 5 kelompok 1. Selang-seling ya. Kalau nggak selesai kita. Ayo. Nah. Disiapkan kelompok yang sudah bertanya, sudah dapat nilainya. Disiapkan lagi kelompok lain untuk bertanya. Tadi kelompok berapa yang memberi pertanyaan, saya kasih nilai dulu sini ya, sebentar. Kelompok 1 ini kelompok nama siapa? Salom. Kelompok Salom. 86. Kelompok 1 kan kelompok Salom loh. Siapa namanya? Saya dapat nilainya. Nanti dibahas ini ya, boleh ya. Ingat ya, setiap kelompok yang memberi pertanyaan akan mendapatkan nilai. Yang mempresentasi dapat nilai ya. Oke, silakan perkenalkan. Dekat-dekat ini ya, biar kedengaran suaranya. Jangan tutup. Nah. Kenapa? Sinar. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Pidam Yuda. Saya Esther Mainjuina. Saya Putra Herawan. Jofran Rojan Putra. Leonardo Naputri. Saya Priya Putri. Lagi. Yang pertama di sebuah komplek perumahan terjadi perdebatan karena ada warga baru yang berbeda keyakinan ingin mengadakan acara keagamaan di rumahnya. Sebagian tetangga merasa terganggu, sebagian lagi mendukung. Apakah masalah dan bagaimana harusnya kita sebagai remaja Kristen menyikapinya? Mungkin karena tetangga tersebut baru merasakan ibadah yang dianut oleh tetangga baru dan ia merasa tersinggung karena merasa tidak dihormati. Ya, alasannya. Jawaban nomor 2. Jawaban lagi. Nomor 2, perspektif Alkitab. Bacalah Mazmur 133 dan Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Dalam kurung, kisah Yesus dan perempuan Samaria. Pesan utama apa yang kalian dapatkan dari Mazmur 133 tentang hidup rukun? Dengan hidup rukun dapat membawa keindahan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Ya. Sikap luar biasa apa yang Yesus tunjukkan kepada perempuan Samaria yang berbeda suku? Tuhan Yesus memberkati perempuan Samaria. Walaupun dia seorang Samaria, Yesus memberi dia air hidup dan menceritakan tentang Kristus dan Mesias. Nomor 3, kesimpulan awal. Berdasarkan diskusi Alkitab, mengapa kerukunan itu sangat penting bagi orang Kristen? Karena Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama umat manusia, dan umat Kristen mengikuti ajaran Yesus, yaitu pluralis, yaitu saling toleransi sesama umat manusia.
Dan karena ajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi, maka agama Kristen menjunjung tinggi kerukunan. Nomor 4. Pelajari 3 sikap dalam berinteraksi dengan umat beragama lain pada materi ajar eksklusif, inklusif, pluralis. Menurutmu sikap mana yang paling mendekati Yesus? Jelaskan alasanmu. Karena menurut kami sikap yang paling mendekati ajaran Yesus adalah pluralis. Alasannya karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi dan menghargai agama lain. Nomor 5, merumuskan solusi. Ketika ke studio kasus, jika kalian adalah remaja Kristen yang tinggal di komplek tersebut, langkah-langkah konsisten apa yang akan kalian usulkan untuk menyelesaikan perdebatan secara damai dan rukun? Langkah 1, menerima pendapat orang lain. 2, mengambil keputusan bersama. 3, mengajak komunikasi dengan baik-baik. Statement kami adalah pluralis. Alasannya karena Tuhan Yesus mengajarkan untuk menghargai agama lain, tetap teguh dan bertahan di agama kita sendiri. Dianggap najis ya? Cara menyikapinya, ya, najis. Nah, apa? Ayo. Baca ceritanya ya, apa? Baca. Mengapa orang sama dia Kenapa perempuan Samaria dianggap najis pada zaman itu? Dan bagaimana cara menyikapinya? Bagaimana cara Tuhan memberi solusinya? Najis dengan tidak mempeduli suku. Kayak Oke, aku akan menjawab pertanyaan dari Salom. Mengapa perempuan Samaria yang beda suku dianggap najis? Karena itu adalah suku yang terbuang dan tidak ada sangkut pautnya dengan suku Israel. Jadi dianggap najis. Nah, gimana cara Tuhan Yesus mengatasinya? Karena Yesus Tuhan, dia akan selalu menerima apapun perbedaan. Jadi dia akan mengasihi apapun perbedaan itulah. Kelompok selanjutnya, silakan. Ayo kelompok 5 maju. Waktu habis kelompok 5, kelompok berapa tadi lagi majunya? Kelompok 1 sudah ya. Tadi kelompok
Ini tadi yang maju ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1. Tadi sini ya, kelompok sini ya. Yang pertama maju kelompok sini, kelompok ini nih, kelompok 4. Sudah. Ini kelompok 5. Ya, silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Langsung aja jawabannya lah, nggak usah jauh-jauh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Berarti aku buka dulu. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amelia Gabriela. Perkenalkan nama saya Tasya. Kenalkan nama saya Michael Dutwe. Kenalkan nama saya Dahan Kristiano. Kenalkan nama saya Riko. Berdasarkan permasalahan di atas, di sebuah kompleks perumahan terjadi perdebatan karena ada warga baru yang berbeda keyakinan ingin mengadakan acara keagamaan di rumahnya. Sebagian tetangga merasa terganggu, sebagian lagi mendukung. Apakah masalahnya dan bagaimana seharusnya kita sebagai remaja Kristen menyikapinya? Menurut kelompokmu, apa saja yang menjadi penyebab utama munculnya perdebatan dalam kasus di atas? Yaitu penyebabnya karena kurangnya diskusi antara warga satu sama lain tentang rumah ibadah dan sebagian orang kurang suka terhadap agama lain. Penyebab yang kedua mungkin akibat tidak ada rumah ibadah, jadi para warga beribadah di rumah. Perspektif Alkitab, bacalah Mazmur 133 dan Yohanes 4 ayat 1 sampai 14 tentang Samaria. Pesan utama apa yang kalian dapatkan dari Mazmur 133 tentang hidup rukun? Bahkan yaitu pesannya bahwa begitu indah jika saudara-saudara hidup rukun. Sikap luar biasa apa yang Yesus tunjukkan kepada perempuan Samaria yang berbeda suku dan dianggap najis oleh orang Yahudi pada masa itu? Jawaban. Sikap luar biasanya yaitu jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu. Nomor 3. Kesimpulan awal. Berdasarkan diskusi Alkitab, mengapa kerukunan itu sangat penting bagi orang Kristen? Jawaban. Karena untuk kedamaian antara orang yang berada keyakinan atau suku. Nomor 4. Pelajari 3 sikap dalam berinteraksi dengan umat beragama lain pada materi ajar atau eksklusif, inklusif, pluralis. Menurutmu, sikap mana yang paling mendekati ajaran Yesus? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, sikap yang paling mendekati yaitu ajaran Yesus ya adalah pluralis. Alasannya karena Yesus terbuka untuk setiap orang yang ingin mendengarkan ajarannya. Nomor 5. Kembali ke studi kasus. Jika kalian adalah remaja Kristen yang tinggal di kompleks tersebut, langkah-langkah konkret apa yang kalian usulkan untuk menyelesaikan perdebatan secara damai dan rukun? Langkah 1. Menasihati tetangga yang menentang kepercayaan orang lain. Langkah 2. Menyelesaikan masalah secara baik-baik. Langkah 3. Menyuruh atau menuntut mereka untuk melakukan perdamaian. Jadi saja. Terus dibaca. Statement kami adalah pluralis, karena pluralis adalah mendekati ajaran Yesus, karena terbuka terhadap agama lain dan tidak membeda-bedakan dan juga menerima keberagaman orang lain. Ada yang tanya? Ya. Astagfirullahaladzim. Lah, enggak. Ya parah sih.
Karena kami tahu Saya akan menanggapi pertanyaan tadi karena jika hidup rukun, hidup kita menjadi tentram dan aman. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Kelompok yang belum sini belum rasanya ya. Kelompok depan, ayo Aston, kelompok Aston nih. Kelompok 3, maju dulu kelompok 3. Habis kelompok 3 terakhir kelompok sana ya. Ya terakhir. Ayo kelompok 3 dan kelompok 6. Lanjut. Kita akan masuk 2 kelompok terakhir, setelah itu kita akan refleksi. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama saya Yusi Areli. Nama saya Satya Karisno. nama saya Alvaro Christian Jayadi. Nama saya Clara Florencia. Nama saya Aston Wakilaya. Nama saya Pebi. Kami akan menjawab studi kasus tentang di sebuah kompleks perumahan terjadi perdebatan karena ada warga baru yang berbeda keyakinan. Ingin mengadakan acara keagamaan di rumahnya, sebagian tetangga merasa terganggu, sebagian lagi mendukung. Apa akar masalahnya dan bagaimana seharusnya kita remaja Kristen menyikapinya? 1. Karena ada orang yang eksklusif dan tidak ingin melihat orang yang berbeda keyakinan. Dan ada juga yang mendukung karena itu inklusif atau terbuka diri. Cara remaja Kristen menyikapinya adalah dengan cara inklusif atau terbuka diri. Nomor 2, prinsip Alkitab, bacalah Mazmur 133 dan Yohanes 4 pasal 1 ayat 42. Kisah Yesus dan perempuan Samaria. Jawabannya, barang siapa minum air, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tiga, kesimpulan awal. Berdasarkan diskusi Alkitab, mengapa kerukunan itu sangat penting bagi orang Kristen? Jawab, secara singkat, kerukunan sangat penting bagi orang Kristen karena 1. Bukti kasih Kristus. Kerukunan adalah cara orang Kristen menunjukkan kasih Kristus pada dunia.
kesaksian. 2. Sumber berkat. Kerukunan mendatangkan berkat dan kehidupan dari Tuhan, seperti yang dijelaskan dalam Mazmur 133. 3. Mengikuti teladan Yesus. Kerukunan berarti meneladani Yesus, menolak diskriminasi suku dan agama, merangkul semua orang. Contoh, perempuan Samaria. Nomor 4. Pelajari hukum dan menerima beragama lain. 4. Ekspresi pluralisme agama. Sikap mana yang paling mendekatnya dengan Yesus? Jelaskan alasannya. Jawab. Ekspresi dan pluralis karena dari Yesus kami selaras dengan sikap inklusif dalam perlakuan terhadap keberagaman dan penerimaan semua orang, sementara prinsip asli universal dan penghapusan batas-batas sosial yang diajarkannya harus mendukung semua pluralis dalam interaksi sosial dan kemanusiaan. 5. Merumuskan solusi. Kembali ke studi kasus. Jika kalian adalah remaja Kristen yang tinggal di kompleks tersebut, langkah-langkah konkret apa yang akan kalian usulkan untuk menyelesaikan perdebatan secara damai dan rukun? Langkah 1. Mengajak mereka damai dengan baik. Langkah 2. Mengajak mereka bertoleransi sesama umat beragama. Langkah 3. Menyelesaikan masalah dengan baik-baik tanpa kekerasan. Kelompok terakhir. Karena kita tinggal 5 menit lagi kita akan tutup. Kelompok terakhir. Ayo kelompok terakhir, baik semuanya. Langsung jawabannya, nggak usah ya. Kelompok terakhir. Dan nanti masing-masing di kelompoknya akan menuliskan refleksi pembelajaran kita hari ini. Dan kalian akan menempelkan hasilnya di papan tulis ya. Oke, silakan. Langsung jawaban. Kami ingin mempresentasikan materi pokok kerukunan antar umat beragama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ailsi Kalistari Muniarto. Perkenalkan nama saya Melisa. Perkenalkan nama saya Jusagi. Perkenalkan nama saya Mikael Ardion. Perkenalkan nama saya David Alexander Christensen. Kami akan memulai presentasi kami dari LKPD 1, memahami masalah dan dasar iman. Nomor 1, identifikasi masalah. Menurut kelompok kami, penyebab utama munculnya perdebatan dalam kasus di atas adalah kurangnya toleransi. Yang kedua, karena tidak menjaga kerukunan. Jawaban yang kedua, menurut kami, hidup itu indah jika kita rukun. Jawaban kedua, nomor 2. Jawaban nomor 2, bagian 2. Ia berkata, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan Dia yang berbicara kepadamu, berilah aku minum. Nomor 3, karena merupakan ajaran Alkitab untuk hidup kasih, kesatuan dan kesepakatan serta mencerminkan kedirian Allah dan dari fondasi bagi kedamaian di dalam dan di luar gereja. Jawaban nomor 4, sikap pluralis yang mencerminkan pandangan Yesus yang menekankan kasih, penerimaan, dan penghormatan. Silakan. Ya, kita masuk kepada refleksi kita yang terakhir. Ya. Dan dituliskan kesimpulannya itu di papan tulis dengan stick note yang sudah kalian tuliskan. Masing-masing per kelompok maju, tempelkan yang hasil yang kalian tulis sekarang. Ayo cepat. Ayo, sekarang yang sudah tempel langsung ke ini hasil diskusi
dan refleksi kita tentang hal baru yang saya pelajari. Langsung tempel, langsung maju, berkelompok sini, tempel ya. Ayo maju, tempel. Inilah komitmen kita tentang masalah kerukunan. Sengaja tempel ya, jangan di papan tulis. Nah ya tempel. Yang sudah menulis tempel. Ayo yang sudah menulis tempel, kasih nama. Ayo yang sudah menulis tempel, ya tempel itu ya. Ayo yang sudah menulis maju tempel, ya tulis ya, udah tempel, ya tempel ya gitu ya. Nah, ya tempel, ya ini komitmen bersama kita yang berhubungan dengan kerukunan antar umat beragama ya. Ya, bagus. Ya, tempel. Ya jangan sampai tempel. Ya tempel. Jangan gitu pakai kaca. Nah, ayo. Tempel. Ya, sudah. Silakan duduk. Sudah, ayo. Yang belum tempel dulu. Sudah. Nanti saya minta yang doa penutup, tadi doa pembukanya dari kelas 6. Minta kamu ya doa penutup. Sudah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan berdoa untuk menutup kegiatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, hari ini kami sudah selesai belajar. Kiranya Engkau memberkati kami.